Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat siang pemirsa Batam TV, saya Kirti Septi akan menemani Anda beberapa waktu ke depan dalam program Dialog Khusus. Tepat pada hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar atau landasan filosofis yang menjadi panduan utama bagi negara Indonesia. Ini adalah seperangkat prinsip yang merangkum nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pemirsa, Dialog Khusus spesial Harlah Pancasila ini mengangkat tema peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Telah hadir di studio bersama saya saat ini Ketua Sapma PP Kepri, yaitu Bang Rionald Putra. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke. Nah selanjutnya telah hadir di studio juga bersama kami, yaitu Sekretaris Karang Taruna Kota Batam, yaitu Bang Rido Arfandetski. Selamat siang Bang Rido. Siang Kak Kristi. Terima kasih ya Bang sudah meluangkan waktunya hadir pada hari ini. Sama-sama. Oke. Langsung saja saya ke Bang Rio dulu ya Bang. Sip. Bang, bagaimana Abang melihat peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di Indonesia, khususnya di Kota Batam dan Kepri Bang? Kalau mungkin perkenalan dulu ya. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2020 sampai dengan 2023. Jadi kalau sekarang kita melihat peran apa tadi? Peran pendidikan. Jadi kalau untuk peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya kan pendidikan Pancasila ini kan sebenarnya sudah ada dari jenjang sekolah ya, mungkin dari kita sekolah itu sudah ada diperkenalkan dengan pendidikan Pancasila. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan Pancasila itu sendiri? Pendidikan Pancasila itu adalah mengamalkan 5 butir Pancasila tadi, ya kan, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya kan, dan seterusnya kan gitu. Jadi dari jenjang sekolah sebenarnya kita sudah diperkenalan dengan pendidikan Pancasila. Bagaimana kita mengamalkannya? Tentunya dari butir-butir tersebut kan punya arti-arti tersendiri. Nah, inilah peran penting dari pendidikan atau dari lembaga pendidikan untuk implementasikan butir-butir Pancasila tadi. Contoh kayak ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu kan berarti berhubungan dengan agama. Ya. Agama apa saja sih yang ada di Indonesia, dan tentunya pasti setiap agama itu akan mengajarkan kebaikan, ya kan, kita sepakat itu. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Kalau di saya, karena saya Muslim, mungkin kan ada istilahnya lakum dinukum waliyadin ya. Jadi agamamu agamaku, agamaku. Nah, cuman walaupun ada seperti itu, tentunya ada agama lain. Agama lain ini kan harus sama-sama kita hormati. Kalau dia minoritas, kita hormati juga. Begitu juga dengan minoritas, menghormati yang mayoritas. Nah, kalau ini kita amalkan di butir pertama tadi, saya rasa untuk rasa toleransi itu sendiri akan baik, ya kan? Terus juga di poin kedua ada persatuan Indonesia. Nah, bagaimana adik-adik kita yang masih belajar mengamalkan butir-butir Pancasila ini harus menanamkan rasa persatuan dalam cinta tanah airnya, dalam persatuan Indonesianya. Bagaimana persatuan Indonesia itu? Yaitu dengan rasa memiliki cinta tanah air, dengan harus kalau kita melihat, kita dari zaman sekolah kan sudah diperkenalkan lagu kebangsaan, lalu apalagi macam-macam ya, ada lagu kebangsaan, lalu ada lagu-lagu wajib ya, terus lalu sejarah tentang bagaimana negara Republik Indonesia ini terbentuk. Nah, dari situ dengan kita telling story untuk para guru-guru, itu salah satu bentuk dalam menanamkan rasa persatuan Indonesia. Ya, mungkin pembahasan seperti kayak
apa namanya, rasa cinta tanah air ini kan tentunya banyak. Kalau sekarang mungkin implementasinya lebih luas ya, Mbak. Misalnya sekarang ini kita sering terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar. Ya, ada budaya Arab, ada budaya Amerika, ada budaya dari negeri Cina. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Kita Indonesia saya yakin kaya akan budaya, bukan hanya budaya luar saja, bahkan budaya asli Indonesia pun sangat banyak, dan itu memang keragaman yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, oleh negara lain. Maka dari itu, dengan adanya dengan Bung Karno merumuskan 5 dasar butir Pancasila itu, saya rasa itu sudah menjadi pelengkap untuk negara kita. Kalau kita bisa mengamalkan 5 butir Pancasila itu, saya yakin negara Indonesia menjadi negara yang sangat luar biasa. Gitu. Oke Bang, mengenai implementasi tadi Bang, apakah apa aja program yang sudah dilakukan oleh Sapma PP dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dan pelajar Bang? Nah, kalau untuk implementasi kami dari organisasi, mungkin saya sedikit bercerita. Pemuda Pancasila ini adalah organisasi yang didirikan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kalau sekarang kan hari Pancasila, sekarang hari lahir Pancasila kan. Kalau kami di Hari Sumpah Pemuda, hari Sumpah Pemuda itu kita tanggal 28 di bulan November. Oktober ya? Oh ya. Oktober nggak sih? Di bulan Oktober. Waktu itu Pemuda Pancasila sendiri didirikan untuk menghadapi pemberontakan PKI. Ini kan cerita sejarah ya. Terus untuk kita waktu itu menyaingi pemuda rakyat yang dari PKI. Nah, kenapa didirikan waktu itu? Pendiri Pemuda Pancasila adalah Jenderal Ahmad Nasution. Beliau mendirikan dulu namanya Partai IPKI. Nah, Partai IPKI didirikan namun karena tidak lolos dalam pemilu, lalu Partai IPKI berubah menjadi ormas. Waktu itu salah satunya mendirikan Pemuda Pancasila. Nah, waktu itu sewaktu terjadi pemberontakan G30 SPKI, PP sendiri juga sangat berperan penting dalam membantu pemerintah untuk, ya karena waktu itu memang chaos, jadi memang tentara itu tidak bisa langsung mengintimidasi. Mungkin saya nggak ngerti apa gimana, pokoknya ini kan bagian dari sejarah yang harus kita tahu. Dan PP sendiri, Pemuda Pancasila sendiri ini turut andil waktu itu dalam memberantas pam-pam komunis. Nah, berjalannya seiring waktu, Pemuda Pancasila tentunya semakin besar karena termasuk salah satu organisasi masyarakat tertua ya di Indonesia ini, nomor 2 setelah NU kalau nggak salah. Nah, terus setelah di zaman sekarang ini, Pemuda Pancasila sendiri sudah masuk ke berbagai macam segmen ya. Kalau mau dibilang kita dari dari level yang menengah ke bawah ya, bisa dibilang nih kan sering beredar di media sosial, Pemuda Pancasila adalah pemuda hajatan, makan gratisan, apa tuh macam-macam deh. Iya. Makan gratisan, makan hajatan, makan ini. Begitulah kami ada di semua segmen masyarakat. Jadi semua elemen kami ada, dari tukang parkir ya, dari penjaga keamanan, security, macam-macam, dari supir taksi, bahkan sampai ada pengusaha besar, bahkan pengusaha kelas kakap pun ada di Pemuda Pancasila. Ya, seperti kita contoh, ketua MPR kita sekarang, Pak Bambang Susatyo, termasuk salah satu wakil ketua umum di Pemuda Pancasila. Artinya dari segala segmen kita ada. Nah, kalau sekarang ini program apa yang Pemuda Pancasila buat, itu sudah sangat banyak, Mbak. Jadi Pemuda Pancasila ini memang tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu menjadi salah satu semboyan kami. Kami ada di mana-mana, di semua elemen kami ada, baik itu di pemerintahan, non pemerintahan, ya kan, baik itu ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi eksekutif, legislatif dan sebagainya ya. Dan kita sudah banyak membuat program-program yang istilahnya sangat bermanfaat buat masyarakat. Seperti contoh, kami dari Sapma Pemuda Pancasila kan, kalau PP ini kan ormas ya Mbak. Kita ini ada Sapma ini Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Nah, ini divisi sayapnya
di dalam Pemuda Pancasila yang dimana mereka ngumpulin mahasiswa yang berhubungan dengan pelajar. Nah, kebetulan program kita ini yang sangat sekarang lagi kita gencarkan adalah Sapma Mengajar. Dan itu kita sudah jalankan di hampir di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi. Cuman di Kepri sendiri kita masih dalam tahap koordinasi dengan dinas provinsi. Karena kan untuk Sapma Mengajar ini kan programnya harus mengikuti program dari dinas pendidikan provinsi kan. Kita bekerja sama, teknis-teknisnya itu ada dibahas di pusat. Itu bagaimana teknisnya kita menyiapkan. Kami lebih kepada kalau Sapma Mengajar ini daerah-daerah yang tertinggal. Seandainya gini, di daerah-daerah itu kan ada yang tidak, tenaga honorer guru ini kan ada, nggak semua dapat nih Mbak, nggak semua dapat. Nah, Sapma Mengajar ini contoh kayak kami sekarang, kami ada mengirimkan tenaga pengajar yang memang dari kita nih kan, kita kan kemarin mahasiswa, terus sekarang kita udah tamat kuliah lalu kita kerja. Nah, kita itu ada kayak semacam ayo kita ikut menjadi tenaga pengajar, tapi kami dikirim ke pulau. Kayak contoh di Kepulauan Seribu itu ada, karena kita Pemuda Pancasila ini kan berdiri hampir di setiap kecamatan, bahkan di kelurahan ada. Kalau di Jakarta itu mau di kelurahan yang di pelosok-pelosok pun ada kita. Jadi bahkan yang nggak ada polsek kami ada gitu. Ini kan biasanya kecamatan ada polsek, lalu ada babinsa ya biasanya. Nah, kadang-kadang ada daerah yang tidak terjangkau oleh kepolisian yang memang harus nyebrang, atau PP udah ada di situ. Ini sebagai contoh, kemarin ada bencana alam di daerah Palembang, Palembang itu daerahnya itu agak terisolir dari kota, dari pusat kota, jauh lah. Pokoknya kalau untuk penanggulangan bencana alam untuk ke daerah itu agak sulit. Nah, karena kita ada anggota sampai ke daerah itu, jadi yang duluan memberikan bantuan itu kita. Sapma PP ya Bang? Pemuda Pancasila, ya Sapma maupun Pemuda Pancasila, karena kita kan ormas nih. Jadi kita ada di setiap, bahkan sampai ke RT RW. Nah, kita ikut memberikan bantuan. Cuman kadang ya itu tadi yang kalau namanya organisasi ini, kalau tinta setitik rusak susu sebelah enggak. Gara-gara satu oknum semua jadinya jelek gitu. Tapi kalau yang baik-baiknya nggak dicatat tuh. Ya, kan padahal kita banyak, kalau nanti boleh lihat di media itu banyak yang sudah kami lakukan, sama kayak FPI. Itu sebenarnya organisasi-organisasi itu dibentuk, saya rasa kalau oknum ya, oknum itu pasti ada lah. Kita nggak usah bicara kami, bahkan APH saja banyak ya kan, yang masih tanda tanya itu banyak lah ya, kita sama-sama tahu. Tapi kan ini kan semua tidak lepas dari peran serta para ketua-ketua, para pimpinan-pimpinannya kan gitu. Makanya kami selalu berbenah bagaimana PP ini bisa lebih baik ke depan gitu. Jadi mulai dari organisasi yang OKP yang saya pegang, tentunya nanti saya akan beranjak lagi ke tingkat atasnya lagi gitu. Oke Bang, saya beralih ke Bang Ridho ya Bang. Bang, bagaimana pandangan Abang mengenai pentingnya pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda Bang? Ya, terima kasih Kak Kristi. Luar biasa tadi dari ketua kita Bang Rional. Jadi Pancasila kita telah berkonsensus negara kita, mulai dari sidang BPUPKI pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat pada saat itu, mulai 28 Mei 1945, bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Kemudian dikuatkan pada saat sidang PPKI ya, yang Pancasila tertuang kemudian di dalam pembukaan konstitusi atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1145. Ideologi itu berkembang sejak abad ke-18. Nah, abad ke-18 ketika revolusi Perancis pecah, negara-negara mulai mengeluarkan ideologinya masing-masing. Ada banyak ideologi di dunia, mulai dari itu tadi, fasisme mungkin, komunisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, Sintoisme, dan lain sebagainya. Nah, dalam pidato Bung Karno dan bapak-bapak pendiri bangsa kita, pada saat sidang BPUPKI itu menyampaikan, hasil dari penggalian ciptaku, muncullah sebuah ideologi yang diterminologikan sebagai Pancasila itu tadi. Artinya Pancasila ini adalah ideologi konkret yang dihasilkan dari hal-hal abstrak. Nah, kalau kita tahu bahwa ideologi seperti fasisme dan lain sebagainya itu masih bisa dikatakan abstrak. Karena sebelumnya negara-negara di dunia ini sebelum revolusi Perancis pecah itu kan mayoritas monarki bersistem feodalistik, yang mana sistem kekuasaannya turun dari kerajaan menuju anaknya. Ketika lahir revolusi itu, setiap negara mulai menggaungkan ideologi masing-masing. Nah, jadi
pimpinan-pimpinan bangsa kita, bapak-bapak bangsa kita itu melahirkan suatu ideologi yang kami nilai adalah ideologi masa depan. Ideologi yang mampu digunakan untuk hari-hari ini dan bahkan akan terus relevan sampai hari-hari kemudian. Kenapa saya katakan demikian? Pancasila ini kan hierarkisnya seperti piramidal terbalik gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan Bang Rio dengan sangat konkret dan menarik saya kira. Tapi saya ingin berfokus mungkin pada sila kelima terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Bung Karno saat itu di sidang PBB di Amerika Serikat mengatakan Pancasila yang pertama believe in God, humanism, kemudian yang ketiga itu nationalism, yang keempat demokrasi, dan yang kelima adalah social justice. Nah, saya tertarik kepada poin kelima terkait social justice ini. Tentu, pendidikan berperan penting di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tapi bagaimana kita mengimplementasikannya untuk menyambut tantangan ketidakstabilan global hari-hari ini? Kita tahu masalah geostrategis, geopolitik yang berkecamuk di seluruh dunia. Ini diperlukan kekuatan ideologi yang mendalam bagi anak-anak muda karena kita yang akan menyambut itu puluhan tahun yang akan datang. Mungkin nanti 20 tahun lagi kita lah yang akan bersiap menghadapi apa yang kita tanamkan sekarang. Nah, jadi korelasi dari poin kelima terkait social justice tadi, bahwa kita anak-anak muda selain tadi unity and diversity, bisa bersatu dari segala perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika ya, kita juga harus mampu bersaing secara ekonomi. Kita juga harus mampu bersaing secara teknologi. Jangan lupa, mohon maaf, ketika kita hanya fokus terhadap persoalan-persoalan remeh-temeh, kita akan terus tertinggal. Nah, bisa diwujudkannya social justice atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu hanya melalui dua jalur tadi, kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi kita. Mohon maaf, kita berduka atas apa yang terjadi di Rafah, Palestina hari-hari ini. Kenapa Israel bisa menjadi, dengan paham Zionismenya, bisa menjadi negara superpower hari-hari ini? Itu mereka jauh sekali kalau kita melisik ke belakang sedikit ya, Bang Rio. Yeah. Pada saat 1700-an akhir, keluarga Rothschild, mulai dari Mayer Amschel Rothschild waktu itu di Frankfurt, Jerman, mendirikan suatu bank. Nah, jadi keluarga Rothschild ini keluarga Yahudi. Lalu ketika berdirinya suatu bank di Frankfurt, Jerman itu, mereka menyebar anak-anaknya ke 5 kota-kota besar di Eropa, London, Frankfurt, Napoli, Wina, dan Paris. Jadi ketika mereka berhasil membangun perekonomian yang matang, perekonomian yang luar biasa, mereka bisa melobi ke negara-negara besar. Karena kita tahu pada saat itu kan Israel, bangsa-bangsa Israel terusir gitu ya. Nah, dari negaranya, mulai dari pemerintahan Raja Nebukadnezar, kemudian dibubarkannya kerajaan Yehuda gitu kan. Nah, apa korelasinya dari yang saya sampaikan? Ketika perjanjian Balfour itu keluar, Israel bisa kembali nih bangsa-bangsanya bekerja sama dengan Inggris. Pada saat itu kejatuhan Utsmani juga ya. Ini mungkin saya hanya gambarkan garis-garis besar saja. Artinya kedikdayaan ekonomi dan kedikdayaan teknologi berperan besar. Nah, itu akan datang kepada kita. Kalau anak-anak muda kita tidak melek terhadap hal tersebut, tidak aware, kita akan tertinggal. Jadi 2045 ini harus memang bisa kita wujudkan menjadi Indonesia emas. Karena memang bonus demografi yang kita miliki hari-hari ini adalah suatu momentum yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai 2045 jadi Indonesia cemas ya Bang Ria ya. Yeah, harusnya Indonesia emas gitu. Nah, ini adalah tantangan yang kita jawab bersama. Dan tantangan ini bisa kita jawab dengan memperkuat di dalam diri kita bahwa Pancasila itu hadir sebagai ideologi masa kini dan ideologinya akan terus relevan sampai hari-hari kemudian. Begitu mungkin Kak Kristi. Oke Bang, seperti yang saya tanyakan ke Bang Rio tadi Bang, bagaimana Karang Taruna Kota Batam berkontribusi dalam menyebarkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda? Ya, menarik ya. Jadi saya yakin setiap organisasi yang hadir di tengah masyarakat itu pasti asas utamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah Karang Taruna. Karang Taruna ini adalah organisasi pemerintah, mitra pemerintah. Jadi ada 5 mitra pemerintah, organisasi RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna. Kedudukannya di kelurahan. Nah, program-program yang dilakukan tentu berasaskan pada Pancasila. Contoh, Karang Taruna Kota Batam memiliki LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Berkaitan dengan kemajuan atau kecakapan dalam menggunakan teknologi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di tanggal 6 Juni nanti kita akan mulai melaksanakan pelatihan desain grafis dan pelatihan pengelolaan media sosial. Nah, itu berlokasi di LPK kita dan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan. Akan diikuti oleh 30 anak-anak muda Kota Batam selama 10 hari. Nah, ini adalah satu program kita dalam
melaksanakan amanat Pancasila tadi untuk menciptakan generasi muda yang handal, cakap bermedia sosial, mampu menggunakan software-software terkini sehingga kita tidak tertinggal gitu. Karena kan sekarang kehidupan kita bermedia sosial sangat berpengaruh gitu ya dalam menciptakan persepsi maupun pendapat publik. Saya kira itu, Kak Kristi. Harus mengikuti perkembangan zaman. Iya betul. Jadi Karang Taruna pun sangat aware dalam program-program tersebut. Kita punya program seperti yang baru ini terjadi bencana di Sumbar, kita juga menggalang dana. Karena Karang Taruna mungkin hampir sama seperti organisasi SAPMA. Kita ada di hampir setiap elemen masyarakat, mulai dari grassroots sampai dengan mungkin elitis lah gitu istilahnya. Oke, Bang, menurut Abang tantangan terbesar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan saat ini apa, Bang? Iya, tantangan terbesar kita ya dalam mengintegrasikan. Mengintegrasikan ini artinya menyatukan, menyelaraskan dengan kurikulum kita pada saat ini. Nah, tantangan global itu, globalisasi mau tidak mau itu pasti akan masuk. Ya kan? Kurikulum kita itu pasti juga akan mengikuti dengan perkembangan dunia. Tapi itu tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita harus kembali lagi, back to the basic, bahwa kita mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, artinya jikalau anak-anak muda sekarang mungkin banyak nih yang ngikutin tren-tren global gitu kan, mulai dari mohon maaf cara bergaya, berpakaian dan berpenampilan, atau mungkin dari konstruksi berpikirnya begitu ya, yang mulai cenderung liberal gitu ya atau sekuler. Nah, ini peran pendidikan sangat penting. Jadi kurikulum kita harus terus menekankan bahwasanya di tengah tren global, ketidakpastian global yang hari-hari berkembang, Pancasila harus hadir. Pemerintah harus hadir. Nah, tapi pemerintah saja tidak cukup. Guru saya tidak cukup. Berapa banyak guru yang ada di Indonesia? Nah, untuk itu maka dibutuhkan kerjasama antar tenaga pendidik, organisasi-organisasi, itu harus semua dilibatkan. Dan terlebih lagi seluruh lapisan masyarakat, seluruh insan yang ada di Republik ini harus punya keinginan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut turun-temurun melalui media pembelajaran, media organisasi, dan banyak lainnya. Saya kira itu. Jadi masyarakat dituntut untuk memiliki jiwa patriotisme gitu betul, ya. Betul. Siap. Saya kembali ke Bang Rio, Bang. Bang, kalau menurut Abang tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan saat ini apa, Bang? Itu tadi tambahan dari yang disampaikan oleh Ridho tadi itu udah benar. Jadi sekarang ini tantangan kita ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau dari kita nih anak-anak muda, kalau sekarang ini memang tidak cukup hanya dengan kesadaran dari anak muda itu sendiri. Ya, ini sebagai contoh. Sekarang ini tantangan global yang kita hadapin salah satunya adalah masuknya budaya asing. Ya, kita kan nggak bisa membendung itu. Kenapa kita nggak bisa membendung itu? Karena negara kita juga menganut sistem politik bebas aktif. Artinya tidak dibatasin semua yang masuk ke dalam negara kita. Tapi pemerintah kan juga harus bisa menyaring. Makanya itu tadi ada Menkominfo itu kan sudah mulai tuh membatasin kan. Saya setuju dengan cara Menkominfo seperti itu, tapi jangan lupa yang dibatasin itu tentu harus ada solusinya. Karena kalau dibatasin yang hal yang positif, tapi Menkominfo tidak bisa melihat itu sebagai hal yang positif, tentunya kan pemuda-pemuda kita kan ketinggalan. Ya, sebenarnya yang paling utama itu di saat ada peran pemerintah dalam pembatasan, di situ juga peran tenaga pengajar, ya kan, terus juga peran tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang mungkin seperti kami ini bisa memberikan edukasi ke adik-adik. Artinya Bung Karno ini keren. Bung Karno ini sudah Bung Karno dengan para pejuang-pejuang kita di kemerdekaan itu keren, luar biasa. Mereka menciptakan sebuah 5 butir Pancasila yang menurut saya hal ini tidak dimiliki oleh negara lain. Lengkap, Mbak. Coba kita lihat semua di situ. Kalau nggak salah dulu Pancasila itu Bung Karno itu termasuk salah satu yang merekonstruksi Pancasila dalam bentuk nasakom. Apa itu nasakom? Nasionalis, komunis, dan agamis. Sebenarnya di dalam sebuah ideologi, kalau kita bicara ideologi, ini semua ada positifnya. Komunis punya positif, nasionalis punya positif, agamis punya positif. Ini kan disatukan sama Bung Karno. Gampang contohnya. Kalau saya termasuk orang yang tidak takut baca-baca buku haluan kiri. Saya nggak takut, saya baca. Kenapa? Karena itu ideologi. Bukan berarti saya membaca buku haluan kiri lalu saya tidak beragama. Ini kan harus dipisahkan antara beragama dengan haluan kiri. Haluan kiri itu adalah sosialis. Ya kan? Kalau kita yang terlalu takut, itu
tiba-tiba, oh ini komunis nih. Enggak, itu sebenarnya kalau kita udah baca, kita akan ngerti kenapa Bung Karno itu memasukkan setuju dengan cara sosialis itu, karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah dulu bertani. Ini kan sejarah, ya kan? Bagaimana Partai Komunis itu sekarang dilarang oleh TAP MPR, kami sepakat karena Partai Komunis itu adalah membentuk sebuah pemberontakan untuk menjatuhkan negara Republik Indonesia. Kita sepakat, kita berantas. Tapi kalau paham itu tidak bisa dihilangkan dari kepala orang. Paham cara berpikir itu kan nggak bisa dihilangkan. Nah, dibentuklah satu Pancasila, di mana ada unsur sosialis di dalam itu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu termasuk dalam satu paham sosialis. Ya, kiri. Kiri itu paham kiri. Kalau ketuhanan yang Maha Esa jelas itu agamis kan. Ini kalau mau kita bedah Pancasila itu ada semua. Yang sosialisnya ada, sosialisnya ada, agamisnya ada, nasionalisnya ada. Itu ada semua lengkap. Konkret. Pancasila itu keren. Jadi kalaupun nanti kita menghadapi tantangan perkembangan zaman, ya semakin maju teknologi, semakin maju media sosial, semakin maju informasi dari luar, nggak apa-apa. Yang penting kalau masyarakatnya, pemudanya, tokoh masyarakatnya sudah paham cinta tanah air, mau yang masuk paham dari planet Mars juga nggak akan goyang nih. Kan gitu ya. Maksudnya kalau kita sudah menanamkan ini contoh negara Cina. Cina itu Cina bisa kita bilang memang mereka komunis, tapi secara pemerintahan mereka komunis. Tapi secara lifestyle mereka menerima kok budaya asing, menerima, tapi mereka tidak lupa bagaimana cara mencintai tanah airnya. Gitu. Nah, ini kan ada hal-hal positif yang kita sebenarnya nggak tahu. Kadang-kadang teman-teman kalau udah denger Cina, udah langsung, ini kita bisa dijajah nih gini-gini. Kita melihat belajar bukan hanya dari satu negara. Kita nggak boleh juga, kita kan kalau saya, karena saya juga sangat tertarik dengan ilmu pemerintahan, saya tuh pelajarin Korea Selatan seperti apa, Korea Utara seperti apa, Cina seperti apa. Mereka sebenarnya punya cara bagaimana negaranya, masyarakatnya cinta tanah air. Nah, ini kan cara-cara ini yang memang harus pemerintah kita mengadaptasi ya, mengadopsi cara-cara mereka. Kalau memang positif dilakukan, kalau negatif tidak cocok dengan culture negara kita, ya kita tinggalin. Karena kita jangan lupa, dalam berdirinya Republik Indonesia, dulu negara Indonesia sebelum masuknya agama adalah dinamisme, ya kan? Kita tahu negara kerajaan di Indonesia ini sangat banyak ya, dari ada sebelum Majapahit ada ya kerajaan-kerajaan Buddha Hindu kan. Itu kan semua menganut sistem dinamisme dulu. Nah, baru masuknya agama Islam, barulah dia berubah kan. Baru masuk lagi penjajahan masuknya lagi perdagangan Belanda. Kalau saya bilang Belanda itu dia nggak ngejajah, dia berdagang dulu. Cuma karena memang kita posisinya negara Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini dulu masih belum ngerti, jadi ya sudah kita dibodoh-bodohin sama Belanda. Makanya kita adopsi hukum dia, ya kan, bagaimana kita bernegara itu kan semua adopsi dari hukum Belanda, gitu kan. Kalau yang benar-benar ngejajah itu Jepang, kalau menurut saya. Itu jadi ya tantangan global tadi ya seperti yang disampaikan itu, saya sepakat itu, benar. Oke Bang, terima kasih Bang. Pembicaraan semakin menarik nih ya Bang ya. Namun kita tahan dulu ya Bang. Usai jeda Bariora berikut ini, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus spesial Hari Lahir Pancasila. Di momen hari kelahiran Pancasila, mari kita kembalikan martabat Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa. Bersama, kita terapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus. Saya langsung saja ke Bang Rio ya Bang. Ya. Bang, berbicara mengenai peran guru tadi ya Bang. Ya. Bagaimana kita bisa dukung guru untuk menanamkan pendidikan Pancasila ini Bang? Dari perspektif OKP atau dari gimana nih? Perspektifnya dari OKP, dari organisasi. Iya, dari organisasi untuk Bang. mendukung. Ya itu tadi, kalau kita kan di Pemuda Pancasila, kita punya program. Kalau di Sapma sendiri kan ada Sapma Mengajar. Itu bentuk kami membantu untuk daerah-daerah tertinggal yang memang bukan daerah tertinggal ya, yang memang daerah-daerah pelosok yang memang kekurangan tenaga guru honorer. Itu memang kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, dan memang kami dapat anggaran untuk itu dari pusat untuk dikirimkan ke daerah-daerah tersebut yang kekurangan tenaga guru honorer itu tadi. Ya banyaklah kalau yang udah jalan itu daerah Kepulauan Seribu itu udah jalan tuh, udah jalan dari Jakarta, ada beberapa orang dikirim untuk ngajar ke sana. Programnya seperti volunteer gitu ya Bang? Iya, mirip seperti volunteer. Mereka ada ngajar bahasa Inggris, ngajar pendidikan Pancasila, macam-macam, semua belajar yang belajar di sekolah itu diajarin. Karena kan nggak semua daerah itu cukup ya tenaga pengajarnya kan. Kita tahu lah tenaga pengajar sekarang sangat dibutuhkan, apalagi daerah-daerah yang agak jauh dari pusat kota kan, itu sangat kekurangan tenaga pengajar. Nah, kita ngebantu di sana. Kalau untuk di bidang pendidikan, kalau di segmen lain banyak, kalau di sosial sudah banyak banget yang kami buat, terutama dalam penanganan bencana alam. Itu kita biasanya tuh kalau Pemuda Pancasila itu udah paling depan itu. Jadi ya bisa dibilang imbang lah kalau memang di masyarakat masih ada yang punya stigma negatif tentang Pemuda Pancasila. Kami sih nggak ambil pusing, nggak sakit hati juga, karena memang tujuan dari masyarakat juga baik kan. Artinya dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat, tentunya Pemuda Pancasila kan ke depan bisa berbenah diri juga. Nah, kami tidak marah kalau memang kami dikritik, kami terima asal kritiknya membangun. Tapi kalau dihujat-hujat ya kadang-kadang saya balas juga sih kalau di media sosial. karena nggak tahan juga kan kalau yang diomongin itu yang bohong, itu kita pasti balas. Gitu. Bahkan kalau keterlaluan kita biasanya sih kita ajak ketemuan gitu. Ya kami kan bukan berarti kesabaran kami ini nggak ada batasnya. Kita kan sabar juga, tapi kalau kita dihina juga kita bisa juga melakukan hal-hal yang nggak baik kan gitu. Kalau diajak ketemuan gitu, ada yang nyamperin nggak Bang? Nggak berani, biasanya akun palsu sih. Oh iya. Gitu. Karena kadang-kadang gini Mbak, karena kita ini kan kalau kayak saya sama ketua-ketua yang lain kan, kita kan sudah ada di level pimpinan organisasi kan. Ya tentunya kami dari segi finansial, lalu segi kemampuan intelektual dan segi kapasitas kita itu kan tentunya berbeda dengan teman-teman kita yang di bawah. Kadang saya suka nantangin yang suka ngomongin negatif tentang Pemuda Pancasila. Kalian jangan bikin konten yang nggak baik buat sama anggota kita yang kerjanya tukang parkir. Saya sering tuh, kalau kalian mau buat konten, bikin konten saya gitu. Saya bilang, saya balas gitu, nggak usah jauh-jauh sampai ke Pak Bambang Susatyo deh, nggak usah. Bikin konten tentang saya yang jelek gitu. Saya gituin, nggak bisa. Karena mereka itu kadang-kadang bikin konten untuk lucu-lucu, untuk olok-olok gitu. Nah ini yang kadang-kadang kan nggak bener gitu. Kita nggak boleh juga. Kalau kami memang ada punya negatif, ya dikasih tahu aja. Kayak saya nih kemarin kita dapat instruksi. Ini kan mumpung lagi di TV juga lagi siaran kita. Kami dapat instruksi setiap hari besar, hari-hari raya besar ini, kami selalu dapat surat instruksi dari pusat tidak boleh PAC ini kayak pengurus kecamatan, lalu ranting itu minta ke tempat-tempat usaha. Itu nggak boleh Mbak, ada suratnya. Jadi kalau masih ada oknum kami yang pakai proposal datang ke tempat usaha orang, laporin. Itu saya punya Facebook, saya punya Instagram, ada di ini, nanti saya share. Jadi siapa masyarakat Batam kalau ada yang memang teman-teman Pemuda Pancasila yang bandel, kasih tahu ke saya. Biar saya yang iniin. Saya yakin itu pasti yang minta-minta itu bukan anggota PP, 1000%. Karena kalau dia anggota PP punya KTA, dia pasti tahu ada instruksi dari pusat itu kita tidak boleh minta-minta lagi. Ini bukan di zaman Orde Baru atau di zaman masa waktu pemberontakan PKI yang mungkin memang PP ini masih butuh harus
disuplai ya, harus dibantu oleh masyarakat. Kalau sekarang enggak, PP udah punya gedung sendiri di Jakarta. PP punya ketua-ketua yang notabene pengusaha. Banyak kok yang bisa membiayai organisasi ini tanpa harus minta-minta gitu. Makanya kami sendiri juga selalu berbenah, saya sendiri juga alhamdulillah nggak jelek-jelek banget, ada usaha dan saya bisa membuat iklim organisasi itu baik gitu. Dan ada juga ketua MPW kami juga seorang pengusaha kok. Saya yakin kami bisalah bekerja sama untuk membesarkan pemuda Pancasila tanpa harus minta-minta ke masyarakat. Makanya kita setiap ada surat itu kita edarin, minimal ke teman-teman tuh. Kan banyak saudara-saudara kita yang Tionghoa tuh sering didatengin kan. Terus saya kirim sama mereka. Nih, ada yang minta-minta, kasih tahu saya bilang. Wah, ternyata benar, setelah ada yang datang ke sana, saya ambil handphonenya, saya ngomong sama dia, nggak berani ngomong. Karena itu pasti bodong, karena baju PP dijual di Shopee. Ya, dijual di Shopee. Kalau cuman proposal itu bisa dipalsuin. Jadi saya yakin itu bohong semua. PP nggak ada, kalau di Batam nggak ada yang begitu. Oke Bang, Abang selaku Ketua Sapma PP ya Bang, jadi kan mengepalai beberapa daerah, bermacam-macam daerah. Ya, kabupaten kota. Apakah Abang melihat ada perbedaan dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda itu Bang, di berbagai daerah? Kalau di berbagai daerah, kalau pemahaman nilai-nilai Pancasila sih nggak ada. Cuman kalau pemahaman, kalau iklim budaya ini kan pasti setiap daerah beda-beda. Karena kita di tanah Melayu, otomatis kan kita menjunjung tinggi budaya Melayu. Nah, kalau pemahaman Pancasila, saya rasa teman-teman kita yang sukunya Melayu, saya rasa mereka sama pemahamannya dengan kami yang istilahnya bukan orang Melayu. Karena semua suku yang ada di Indonesia ini kan diajarin bagaimana menanamkan nilai Pancasila dari tingkat sekolahnya dulu ya, dari SD, SMP, SMA. Kan semua ada prasekolah, karena yang membedakan adalah suku bangsanya, daerahnya aja, ya kan, bahasa daerah, lalu logatnya, kan itu aja yang membedakan. Paling ada beberapa kebiasaan di masyarakat kita yang agak berbeda, tapi saya rasa tidak ada yang jauh melenceng dari nilai Pancasila sih, nggak ada. Oke Bang, terus saya ke Bang Ridho ya Bang. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan nilai-nilai Pancasila Bang? Iya, pertanyaan hampir sama seperti yang tadi ya, terkait peran keluarga dan masyarakat. Jadi keluarga ini adalah pendidikan yang paling pertama sebelum nanti anak ini masuk ke sekolah, sebelum anak ini masuk ke kampus gitu ya. Keluarga ini adalah pendidikan paling pertama dan masyarakat adalah ruang lingkup paling pertama. Nah, artinya masyarakat harus mampu mengakomodir bagaimana agar anak-anak muda setempat itu paham dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah mungkin membentuk organisasi kemasyarakatan, yang mana organisasi itu tentunya berasaskan pada Pancasila. Itu kalau mungkin pada level ruang lingkup masyarakat kelurahan atau mungkin suatu komplek perumahan desa gitu ya. Nah, nanti organisasi ini akan terarah karena memang berkolaborasi dengan para tetua dan juga berkolaborasi dengan mitra-mitranya RT RW. Nah, jadi kalau misalnya anak ini dibiarkan tidak tahu menau lah antara yang orang tua dengan anak muda, itu yang berbahaya gitu. Karena anak-anak muda ini kan hanya membuka HP saja, informasi itu sudah beredar luas. Jadi seperti yang Bang Rio sampaikan tadi, kalau misalnya dari hasil membaca sesuatu aja mereka itu terdoktrin terhadap suatu ideologi yang tidak baik gitu ya. Nah, itu sulit untuk hilangnya gitu. Karena ideologi itu tertanam biasanya selama-lamanya gitu dalam diri seseorang. Sulit sekali untuk diubah gitu ya. Artinya sebelum itu terjadi pada anak-anak mungkin pada level usia dini yang sedang mencari jati diri, yang remaja akan beranjak menjadi dewasa, itu penting bagi peran dari keluarga maupun peran dari masyarakat untuk memberikan pelajaran-pelajaran mengenai Pancasila, bagaimana kita hidup berdampingan, bagaimana agar kita tidak menjadi manusia yang primordial, yang membanggakan asal suku budaya kita, tetapi menjadi manusia yang mendukung satu sama lain. Karena begini, cita-cita bangsa kita tertuang dalam konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut mewujudkan perdamaian dunia dan welfare state tentang kesejahteraan sosial tadi. Nah, ketika anak-anak mampu memahami ini, saya yakin itu tertanam di ideologi mereka, lalu sampai besar nanti mereka akan menjalankan itu. Seandainya begini, kalau dari awal mungkin sudah tertanam ideologi fasis gitu kan, atau mungkin ideologi
kiri yang tapi terlalu jauh gitu ya, yang sampai menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, agnostik dan lain sebagainya, itu kan berbahaya. Berbahaya untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara, apalagi kalau nanti mereka tumbuh besar, mereka punya kemampuan berbicara yang baik, mereka punya kemampuan untuk menggalang massa, lalu mereka mendirikan organisasi-organisasi yang nanti akan merongrong gitu ya Bang Ria ya, merongrong keutuhan daripada negara kita dan Pancasila. Mungkin saya ingin mengulik sedikit apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketidakpastian global hari-hari ini itu harus bisa kita redam. Nah, cara kita meredam mungkin dengan satu mengecam ya, mengecam apa yang terjadi di dunia, sering perang di mana-mana. Karena itu sudah pada level tidak manusiawi gitu ya, tidak manusiawi. Tapi mengecam saya tidak cukup. Nah, mengecam saya tidak cukup. Bagaimana Pancasila bisa menjawab itu adalah kita mewujudkan Indonesia adil makmur, Indonesia yang berjaya. Ketika negara kita besar, apa yang dibilang Indonesia akan diikuti oleh negara lain. Tapi kalau negara kita masih sebagai negara berkembang, negara kecil, yang mungkin orang-orang yang belum aware, ketika kita ingin mewujudkan perdamaian dunia itu tadi, kita hanya dianggap ngomong saja gitu ya. Tapi kalau kita sudah jadi polisi dunia, kita berhasil menjadi negara yang dikdaya secara ekonomi maupun teknologi, apapun yang kita sampaikan, itu akan bisa diwujudkan oleh negara-negara lain, oleh kestabilan geopolitik dan geostrategis tadi. Karena jangan lupa cita-cita Pancasila dan cita-cita konstitusi kita adalah ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia gitu. Nah, anak-anak muda sekarang harus paham itu. Karena Pancasila ini saya kira betul Bang Rio sampaikan adalah ideologi yang konkret. Jadi ideologi yang relevan untuk hari ini, hari-hari kemudian, bahkan sampai 100 tahun kemudian. Karena mungkin 100 tahun kemudian akan banyak nih robot yang menggerakkan, kita akan berhidup berdampingan dengan robot. Apa hal terpenting ketika kita sudah mencapai hari itu? Hal terpenting adalah kemanusiaan, humanism gitu. Nah, kemanusiaan itu ada di dalam Pancasila. Hidup berdampingan ada dalam Pancasila. Bahkan jauh sebelum yang lain mendalami itu, kita sudah menjalaninya. Saya kira itu Kak Kristi. Oke Bang, kita berbicara mengenai guru ya Bang, yang mengajarkan anak-anak. Saya ingin bertanya ke Bang Rido, seberapa efektif metode pembelajaran saat ini dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa Bang? Ya, saya itu hidup di generasi ini ya, abad 21 lah gitu ya kan, 90-an akhir ya. Jadi kalau saya dengar dari orang-orang tua itu dulu ada pelajaran P3 ya Bang ya. P3. Nah, pelajaran tentang Pancasila. PMP ya. PMP juga gitu kan. Jadi Pancasila ini memang diajarkan. Mungkin waktu itu juga karena salah satu alasannya kan PKI masih kuat-kuatnya nih ideologinya di tanah Jawa. Jadi PMP ini adalah salah satu cara untuk mereduksi ideologi tersebut. Nah, tapi hari-hari ini kita lihat, kita pun tidak merasakan pelajaran itu Bang ya, tapi kami mempelajari Pancasila melalui pelajaran kewirausahaan, mungkin bareng sama Kak Kristi, kewarganegaraan, PKN gitu ya, PKN bareng Kak Kristi mungkin juga. Nah, pada saat pembelajaran PKN itu peran guru sangat vital gitu kan, pelajaran guru sangat vital, tapi sering kali gini nih, orang anak-anak siswa murid kalau ketemu pelajaran PKN, pelajaran PKN ini remeh, 1 SKS doang nilainya gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira strategi kita yang nanti bisa mengkorelasikan antara pelajaran kewarganegaraan dengan pelajaran teknikal ataupun pelajaran humaniora yang lainnya. Jadi kalau misalnya ingin dapat nilai tinggi di pelajaran lain ini, PKN-nya harus bagus gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan, karena kan kalau kuliah sekarang kewarganegaraan tuh SKS-nya 1 doang kalau nggak salah ya, jadi nggak terlalu ngaruh kan. Nah, itu sangat disayangkan kalau di kuliah umum gitu ya, saya nggak tahu kalau yang kuliahnya hukum dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dicari suatu cara agar pelajaran kewarganegaraan ini memiliki dampak penting, atau mungkin pelajaran teknikal lainnya itu didasari dengan rasa kita ingin membangun negara, cintai produk lokal misalnya gitu kan. Misalnya orang engineering nih pengen bangun sesuatu gitu kan, bisa nggak sih dia beli alat materialnya itu yang lokal, PDN, TKDN gitu kan, yang memang dari dalam negeri. Nah, itu bisa jadi salah satu peran guru gitu loh. Contohnya dalam itu tadi, mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Karena Jepang sama Cina itu maju karena mereka mencintai produk mereka, cinta banget sama produk mereka kan. Nah, mereka mau menciptakan sesuatu yang memang diciptakan dari material-material mereka juga, nanti akhirnya menghasilkan suatu produk yang dilabeli made in Japan, made in China gitu kan. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan dimulai dari guru-guru kita, Kak Kristi. Oke Bang, apakah ada inisiatif atau program kolaboratif antara Karang Taruna dengan institusi pendidikan Bang untuk mendukung Pancasila? Ya, kita pernah melaksanakan program wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu kan konsensus kita ada 4 ya. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Kita pernah melaksanakan ini, dan kita juga dalam rencana untuk melaksanakan nanti pada saat Sumpah Pemuda. Karena memang
peran organisasi itu tadi bisa dibilang cukup vital karena mungkin Karang Taruna atau PP itu ada di level grassroots. Kita ada di level grassroots. Jadi bukan organisasi yang hanya duduk di tempat mewah gitu kan, bukan hanya organisasi yang makan enak, tapi kita juga ada sampai level paling bawah dari berbagai macam latar belakang. Nah, kita tuh program kita tentunya juga harus terintegrasi gitu ya, terintegrasi dengan kebutuhan-kebutuhan hari-hari ini. Jadi inisiatif dari Karang Taruna selain mengadakan program wawasan kebangsaan dengan kita saling gotong royong gitu ya, kita juga bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Jangan lupa Bung Karno 1945 itu menyampaikan kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan ide Pancasila yang 5 ini, saya beri 3 ide Pancasila, 3 butir gitu ya. Nah, kalau tidak setuju, saya beri 1 butir. 1 butir ini adalah gotong royong. Nah, tapi pada akhirnya forum pada saat itu menyetujui 5 butir yang akan kita pakai begitu. Oke, saya beralih ke Bang Rio, Bang. Menyambung pertanyaan dari Bang Rido tadi, Bang. Kalau Satma PP, bagaimana bekerja sama dengan sekolah dan universitas, Bang? Ya, itu tadi. Kalau kita kan memang posisinya kalau Satma sendiri ini untuk tingkat kabupaten. Kabupaten itu kami mendirikan, kalau di Pemuda Pancasila kan dia dari kecamatan. Tapi kalau kami Satma ini ada di komisariat. Komisariat ini di mana letaknya? Komisariat ini di kampus. Nah, kalau kami ini bekerja sama dengan pihak kampus untuk mendirikan sekretariat di situ. Ini cerita di dalam internal organisasi ya. Ini belum ke program. Nah, di situ nanti anggota kita ada di situ. Biasanya kita terdiri dari beberapa gabungan fakultas. Dari fakultas hukum, dari fakultas teknik sipil ya dan sebagainya. Itu membentuk satu komisariat. Nah, komisariat itu komisariat apa namanya? Misalnya kampusnya kampus Putra Batam, berarti komisariat Putra Batam. Nah, disitulah nanti kita ada teman-teman kita yang di Pemuda Pancasila yang masuk di Satma. Nah, apa fungsinya? Apa tugas-tugas mereka di situ? Ya, mereka melatih diri bagaimana cara berorganisasi sama kayak BEM. Bahkan kami selalu dari ketua-ketua komisariat itu rata-rata ketua BEM. Ketua BEM apa sih fungsinya? Kenapa harus didirikan di situ ya? Tujuannya sama. Tujuannya bagaimana organisasi ini kan bukan hanya sekedar menanamkan nilai Pancasila, tapi bagaimana organisasi ini menjadi fungsi kontrol sosial dalam pemerintahan. Ya, kalau pemerintah salah kita wajib berbicara, kita wajib speak up. Kita nggak boleh kalau misalnya kan pemerintah ini kan juga manusia, ya mereka dijalankan oleh seorang manusia juga kan, sama kayak kita juga gitu. Nah, mereka juga pasti dalam membuat kebijakan-kebijakan pasti tentunya ada pro dan kontra. Ya, nggak semua kebijakan pemerintah itu selalu masyarakat setuju, itu kan nggak semua. Ya contoh banyak lah sekarang ini kan. Nah, tak sama yang kayak disampaikan Rido. Kenapa sekarang ini agak sangat minim pendidikan Pancasila? Ya itu tadi kan saya juga banyak pertanyaan kemarin waktu kita acara di pusat. Kami salah satu yang tegas menyatakan sikap kami sangat kecewa dengan sikap Menteri Pendidikan yang menghapus pelajaran PPKN. Kan dihapus ya kalau nggak salah ya pelajaran PPKN. Padahal itu penting. Kenapa? Dulu saya waktu sekolah pelajaran PPKN itu nilai saya selalu bagus. Mungkin ya inilah jadinya nih sekarang saya jadi ketua OKP. Karena di pendidikan PPKN itu, pendidikan kewarganegaraan itu situ ada sejarah. Di situ ada Pancasila, di situ juga ada sejarah bagaimana bangsa Indonesia terbentuk. Lalu di situ ditanamkan juga nilai-nilai moral untuk kebaikan ya, di butir-butir Pancasila itu dibahas di situ. Harusnya jangan dihapus. Nah, ini kami sudah bertanya nih, bukan saya aja, itu udah sampai ke tingkat nasional, kita udah nanya kenapa dihapus. Harusnya itu malah semakin kita perluas ya, kita perluas lagi, bahkan kalau perlu kita bikin SKS-nya gede kalau untuk di kampus. Jangan 1 SKS, bikin 4 SKS. Kan banyak itu pembahasannya itu, butir-butir Pancasila itu, yang nggak semua orang paham. Bahkan di dalam, karena saya juga aktif di partai politik saya sendiri saja malah butir-butir Pancasila itu dibedah lagi. Bahkan kami mengenal yang namanya perumusan Pancasilanya Bung Karno. Itu ada, kami belajar di dalam partai politik gitu. Nah ini sangat disayangkan. Kenapa? Kalau ini dihapus, memang sepertinya remeh ya. Pendidikan Pancasila ini sepertinya nggak begitu menarik. Tapi kalau ini dihapus, tentunya nanti lama-kelamaan kalau dibiasakan tidak diajarkan kepada adik-adik kita yang hal-hal kecil seperti ini, tentunya nanti ini akan hilang dengan pelan-pelan. Ini sangat bahaya. Itu Oke, kita Bang. harap.
Kita lanjutkan usai jeda pariwara ya Bang. Oke. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Oke. Di momen hari kelahiran Pancasila, mari kita kembalikan martabat Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa. Bersama, kita terapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Vendornya. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus. Saya langsung ke Bang Rido, Bang. Bang Rido, apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan dihormati oleh generasi muda, Bang? Ya, langkah konkret dari pemerintah dan juga dari lembaga pendidikan. Langkah konkret. Langkah konkret artinya langkah yang ada pada level teknis, sehingga ketika pelaksanaannya dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Bang Rio juga, langkah konkret dari pemerintah itu tadi, memperkuat indoktrinasi terkait Pancasila kepada generasi muda, menanamkan ideologi sejak dini. Jadi sebelum anak muda itu bisa mengenal megang HP lebih jauh lagi, kenal sosmed lebih jauh lagi, gitu kan. Mereka udah harus lebih tahu ideologinya yang pertama lebih jauh. Nah, langkah konkretnya itu mungkin tadi dengan mengubah kurikulum yang ada. Jadi jangan sampai Pancasila dihilangkan dari pembelajaran. Kalau bisa Pancasila itu beriringan berjalan dengan pelajaran agama. Jadi agamanya kita kuat, ideologi negaranya kita kuat gitu. Kalau bisa SKS-nya dibanyakin mungkin, atau diskusi-diskusi publiknya lebih banyak lagi yang pemerintah fasilitasi gitu kan. Atau mungkin bisa mensupport organisasi-organisasi yang bergerak berasaskan pada Pancasila, sehingga organisasi ini mungkin punya program tahunan. Nah, seperti contoh hari lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa memberikan funding ya, atau mendanai organisasi untuk membuat kegiatan-kegiatan besar, gitu kan. Contoh mungkin apa sih yang berkaitan dengan anak muda gitu ya kan, buat konser lah. Nah, nanti di konser itu kan bisa sambil diselepi nih, diselepi diskusi-diskusi Pancasila gitu kan, diselipi pengetahuan-pengetahuan atau tanya jawab yang berhadiah terkait Pancasila. Itu kan lebih seru lagi gitu ya. Jadi tetap relevan dengan anak-anak muda, karena kan mungkin kalau anak-anak muda nih diajarin seperti ruang kelas itu kan nggak masuk ya sekarang ya. Monoton. Mereka kan lebih suka mungkin nongkrong di kafe tapi bahasnya Pancasila, tapi dengan cara yang mungkin dikemas menarik gitu ya. Pemerintah harus hadir di situ dengan menarik, contohnya sambil bahas apa gitu kan, sesuatu-sesuatu yang mereka sukai, mungkin games atau membahas tentang ya budaya-budaya luar juga. Mungkin kan anak-anak kita nih banyak yang suka Korea, suka Hollywood dan lain sebagainya. Nah, tapi gimana relevansinya dengan Pancasila itu kan harus bisa kita kaitkan. Karena mereka Korea Selatan bisa seperti itu karena mereka sangat punya ideologi bahwa budaya kita ini harus menyebar ke seluruh dunia. Itu pemahaman mereka dan mereka lakukan itu sampai pada level entertainmentnya, budaya fashionnya gitu kan, musiknya. Itu mereka lakukan. Nah, kita gimana nih caranya budaya Pancasila, ideologi Pancasila kita ini bisa
punya korelasi dengan apa-apa yang dilakukan oleh anak muda. Nah, kehadiran pemerintah melalui pembelajaran sekolah dengan kurikulum dan juga melalui organisasi, melalui kegiatan-kegiatan yang non formal itu bisa menjadi langkah konkret. Saya kira seperti itu, Kak Kristi. Oke Bang, dengan berkembangnya teknologi saat ini ya Bang, Ya. menurut Abang sejauh mana media sosial dan teknologi dapat menjadi alat efektif dalam mendukung pendidikan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda? Ya, media sosial ini hal yang kadang-kadang saya bilang bermanfaat, kadang-kadang saya bilang lucu gitu ya. Kenapa lucu? Dari media sosial kita gampang banget ngebentuk opini publik sekarang. Dari media sosial aja. Contoh, lempar satu masalah ke media sosial, seluruh Indonesia bisa fokus ke masalah itu. Nah, artinya media sosial ini berperan sangat vital. Gimana nih cara kita untuk bisa ngebuat orang-orang ini lebih tahu dalam tentang Pancasila? Contoh nih yang dilakukan oleh BNN kan tuh keren banget, ya kan Bang ya? BNN itu sampai banyak buat video-video menarik gitu ya, sampai mereka buat di Videotron dan juga buat flyer-flyer bahwa cegah narkoba gitu kan, berantas narkoba. Nah, itu bisa kita lakukan tapi dalam pembahasan Pancasila. Nah, gimana misalnya tentang keagamaan kita, tentang unity and diversity, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, video-video yang menarik. Jadi video-video kita pada akhirnya, atau mungkin buat drama-drama 16 episode tapi yang menceritakan kisah cinta atau ada organisasi gitu. Nah, itu kan masuk akal juga gitu loh. Jadi media sosial ini sangat fundamental kalau saya bilang perannya dalam membentuk suatu persepsi bagi individu maupun masyarakat. Contoh misalnya kita lempar masalah, atau mungkin seperti yang sering terjadi nih, Indonesia main bola lawan negara apa gitu kan, kita dicurangi sama wasit gitu ya. Wah, kita dari Sabang sampai Merauke kompak tuh nyerang akun Instagram wasitnya gitu kan. Nah, artinya kita hebat dalam membentuk opini publik, tapi kalau bisa kita alihkan ke dalam opini yang nantinya akan berdampak kepada kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi yang tentunya berkolerasi dengan Pancasila, Kak Kristi. Saya kira itu. Oke, Bang. Saya beralih ke Bang Rio. Bang, apa visi misi jangka panjang Satma PP, Bang, dalam memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan diterapkan oleh generasi muda? Kalau visi misi kita sih sekarang ini, kalau dalam Satma Pemuda Pancasila, kita harus memastikan keberlangsungan Pancasila ini jangan sampai hilang di telan zaman. Betul. Kalau untuk visi dan misi Pemuda Pancasila sendiri kan tentunya untuk menanamkan nilai Pancasila. Tapi kalau untuk implementasinya, kalau ke kami jangan sampai pendidikan Pancasila ini hilang di telan zaman. Ini sekarang kita udah ngelihat dari Menteri Pendidikan kan sudah menghilangkan pelajaran PPKN. Harusnya semakin kesini kan yang kayak Rido sampaikan tadi, ini harus lebih ditekankan lagi karena ya benar, kenapa negara lain bisa masuk budayanya ke negara kita? Kenapa nggak budaya kita yang masuk ke negara lain kan? Betul. Bukan hanya cerita soal ideologi aja, kita nggak harus memaksakan ideologi kita ke negara lain. Tapi minimal budaya yang asli Indonesia ini menjadi tren di negara lain, itu baru keren. Betul. Ya kan? Contoh dari budaya kita apa yang memang ada asal dari budaya kita? Dangdut misalnya. Ini kan musik asli Indonesia nih, dangdut ya. Ini yang harus tenar di Korea Selatan, jangan K-pop aja yang masuk di kita. Ya, kenapa K-pop bisa masuk ke kita? Karena mereka sudah cinta dengan budaya mereka. Lalu mereka dengan media sosial mereka nampakkan budaya mereka itu asik gitu. Nah, termakan oleh adik-adik kita, ya kan? Termakan oleh generasi muda kita. Nah, memang untuk menanamkan itu tidak gampang. Benar kata Rido tadi, anak muda itu tidak bisa dijejalin langsung, nih Pancasila, nggak bisa. Dia harus distimulus dengan hobi, dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau mereka suka main game ya disisip-sisip, ya kan? Nah, bagaimana peran sertanya pemerintah itu bisa masuk ke dalam? Iya. Mari sama-sama kita pikirkan, kami kan organisasi kepemudaan juga butuh juga perhatian juga dari pemerintah. Bukan berarti kami bisa melakukan segalanya sendiri karena kami juga punya keterbatasan. Pemerintah punya SDM yang cukup untuk itu dan juga punya roda penggerak yang kuat untuk itu. Nah, bagaimana sekarang ini mau atau tidak, kan gitu. Sebenarnya arahnya lebih ke sana. Kalau memang nanti ke depan ini pendidikan Pancasila ini mulai hilang, ya yang kami takutkan itu tadi, yang justru ngetren malah budaya lain daripada budaya kita. Karena berbicara soal budaya ini kan, kalau memang itu budaya dari kita kan tentu harus kita lestarikan. Nah, cara melestarikan budaya asli Indonesia itu ya salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pasti bisa. Kalau enggak, ya udah budaya kita bisa hilang. Gitu. Jadi menjadi tugas kita bersama untuk
mengemas Pancasila semenarik mungkin untuk generasi muda ya Bang. Benar. Dan hal yang paling mudah itu adalah yang kita lakukan kalau dari lingkungan keluarga kita mungkin ya setiap kalau dulu kan kita setiap sekolah tuh ada upacara ya. Betul. Upacara ini upacara ini aja kadang-kadang teman-teman kita ini sekolah sering cabut nih, nggak ikut upacara. Nah, itu yang harus ditekankan sebenarnya, upacara. Bagaimana juga kita upacara bukan hanya sekedar upacara, tapi benar-benar kita menghayati bagaimana flashback tentang bangsa kita, ya kan, dalam prosesi kemerdekaan dan segala macam. Dan jangan lupa, jangan hanya menanamkan nilai Pancasila, tekankan lagi pendidikan sejarah di sekolah-sekolah baik itu SMP. Biasanya kalau pelajaran sejarah di SMP SMA itu harus ditekankan karena negara yang hebat itu ada negara yang tidak pernah melupakan sejarah. Ya, gitu. Itu Bung Karno yang ngomong. Jas merah ya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau mereka lupa sejarah, mereka pasti lupa asal usulnya. Kalau mereka lupa asal usulnya, yang masuk asal usul yang lain. Betul. Gitu. Terkontaminasi ya Bang. Terkontaminasi. Siap. Oke Bang, kita sudah di penghujung acara. Nah, saya mau dengar closing statement dulu dari Bang Rio. Kalau dari saya closing statement mungkin untuk di masa depan nanti, mari sama-sama kita kesadaran dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya sekedar teks ataupun hanya sekedar kita tulis di media sosial, tapi bagaimana kesadaran dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini adalah dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Ya, bagaimana kita menanamkan itu, bagaimana kita mengajarkan itu kalau yang saya sudah berkeluarga, bagaimana saya mengajarkan ke anak saya, ya kan, ke istri saya, lalu ke teman-teman saya, ke teman-teman organisasi saya, itu semua kita harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau bagaimana cara kita menanamkan nilai Pancasila itu, tentunya itu harus kita ulang-ulang, karena nggak bisa kita ngomong, kalian harus sesuai nih dengan Pancasila, kan nggak bisa kayak gitu, karena ini kan harus berpraktek. Poin-poin Pancasila itu kan harus dipraktekkan, bukan hanya kita hafal. Artinya kita hafal nih Pancasila, tapi kita ngerti nggak cara untuk mengimplementasinya. Itu yang harus kita tanamkan. Itu yang bagaimana cara-cara mengimplementasikan Pancasilanya itu. Oke Bang, saya mau dengar juga dari Bang Rio Bang, boleh Bang? Bang Bang Rido, maaf Bang. Oke, terima kasih Kak Kristi, luar biasa tadi dari Bang Rio. Jadi setelah kita ngobrol dan tentunya asik banget hari ini, saya melihat bahwa pemuda ini perannya sangat vital dalam pembangunan dan suatu negara. Jepang maju ketika Kaisar Meiji mengirimkan anak-anak mudanya ke Eropa mempelajari teknologi. Kemudian Perancis maju ketika masa revolusi Perancis, kemudian Zionis bisa maju ketika Theodor Herzl menulis buku Der Judenstaat gitu ya, saya maaf kalau salah bacanya. Sehingga bisa memunculkan negara yang mereka kejam itulah sekarang itu, yang nggak mau saya sebut juga. Nah, kemudian juga Jerman waktu itu bisa berkuasa ketika Adolf menulis buku tentang Mein Kampf dan Labersrum gitu ya. Nah, anak-anak muda mereka pada saat itu didoktrin untuk mencintai negaranya tapi tidak ultranasionalis, sehingga anak-anak muda itu di kemudian hari menjadi pemegang tanggung jawaban yang memang berpihak kepada negara, bukan hanya kelompok atau organisasinya saja. Artinya anak-anak muda kita di Indonesia harus mulai seperti itu, karena founding fathers telah memberikan fondasi yang sangat megah untuk kita. Kita bicara Batam, Haji Muhammad Rudi sudah membangun Batam dengan baik, bagaimana kita memanfaatkan perkembangan Batam yang sangat luar biasa dan sangat prestisius ini. Jadi kita tidak perlu berbicara jauh-jauh, tapi di ruang lingkup Batam saja terlebih dahulu untuk berkontribusi, untuk terlibat, sehingga kita bisa mewujudkan nantinya Indonesia emas. Jadi jangan lupa bahwa pemuda adalah garansi masa depan Indonesia berbahagia. Terima kasih Kak Kristi. Oke, terima kasih Bang Rio dan Bang Rido. Siap. Baik pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus spesial Hari Pancasila. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih ya Bang. Iya, siap. Terima kasih.
Batam TV, inspirasi Kepri.